مولاي صل وسلم دائما أبدا على Sekarang kita membaca hadis terkait dengan akhlak tercela. Ya, ada beberapa tampilan akhlak yang tercela. Ya. Sikap seorang muslim terhadap akhlak tercela ada 4 tuh. Kalau ini akhlak tercela, akhlakul mazmumah, ini akhlak tercela, pertama kita takut. Yang kedua kita hindari. Yang ketiga kita jauhi. Yang keempat kita berpaling. Gitu. Tampilannya apa saja tuh nanti tuh. Pokoknya ini akhlakul mazmumah. Kalau akhlak terpuji, akhlakul mahmudah. Ya. Jadi kalau kita melihat ada akhlak yang tercela, sikap kita berapa tadi? 4. Pertama, takut. Kita takuti itu. Yang kedua, hindari. Yang ketiga, jauhi. Yang keempat, berpaling. Paham gak nih? Paham? Mestinya udah cukup, kita pulang aja, ini cukup udah. Ngaji nggak usah lama-lama, yang penting keluar bawa pemahaman. Oh, dapat tuh 4 tuh. Apapun bentuk akhlak tercela, sikap kita tadi takut, ya, hindari, menjauh, berpaling. Karena akhlak tercela itu membahayakan pelakunya. Allah. Ya. Nah sebaliknya, akhlak yang terpuji menguntungkan pelakunya, gitu, ya. Jadi ini nggak bisa ditawar. Takut, menghindar, menjauh, berpaling, gitu. Tampilannya banyak. Kebetulan malam hari ini kita baca tentang kezaliman. Nah kezaliman itu berada dalam lingkaran akhlak tercela. Maka kita terjemahkan tuh, kita mesti takut dengan kezaliman, kita mesti menghindar, kita mesti menjauh, kita mesti berpaling, gitu. Ya, takut kezaliman. Kenapa? Bahayanya luar biasa, gitu. Ya, jadi secara mujmal, apapun akhlak tercela, tampilannya apa saja tadi, kita mesti takut, kita mesti menghindar, menjauh, dan berpaling. Karena hukumnya haram. Jadi setiap akhlak tercela pasti mamnu, pasti dilarang. Setiap yang dilarang haram. Makanya ada kalimat tahrim az-zulm, haramnya kezaliman. Jadi kezaliman itu haram. Nauzubillah tuh. Makanya patut kita mesti takut, kita menghindar, menjauh, dan berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayatnya 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Begitu, ya. Nah, ini diberi kabar oleh Allah kepada kita. Allah memberi kabar kepada kita. Jadi kalau kabar yang datang dari Allah mesti kita benarkan. Jangan ragu. Allah memberi kabar kepada kita. Manil walimin, jadi orang-orang yang zalim itu tidak memiliki sahabat, tidak memiliki sahabat yang setia, wala syafi', dan tidak ada penolongnya. Ya Allah. Jadi kalau bahasa Betawinya, orang yang zalim nggak punya teman, orang yang zalim nggak punya penolong. Tuh luar biasa. Padahal kita wajib tuh hukumnya memiliki teman yang saleh, gitu. Kita sudah bahas di sini, ya, teman yang saleh, sahabat yang saleh, jamaah yang saleh, majlis yang saleh, memberikan 5 perkara. Siapa yang ingat? Pasti lupa, begitu, ya. Pasti lupa tuh. Makanya ngaji lama-lama, mesti kalau udah dapat udah pulang. Enak ketemu bini di rumah lebih cepet, gitu, ya. Ustaz, akhlak tercela sikap kita 4. 1, enggak, yang barusan
Takut dia, takut, masya Allah. Jadi kalau ngaji udah takut nggak dapet. Ustaz, akhlak tercela kita sikapi 4. 1, takut. 2, menghindar. 3, 4, berpaling. Ingat nih sekarang, besok aja ada masalah di kerjaan, ribet udah lupa. Gitu, Ustaz. Teman yang soleh, sahabat yang soleh, majlis yang soleh, jamaah yang soleh memberikan 5 perkara kepada kita. 1, tuh kan, pada udah 17 tahun yang lalu tuh kajian ini. Ya Allah. Jadi teman yang soleh, kenapa kita mesti gandulin bahasa Betawinya? Jadi kalau antum punya teman soleh, punya sahabat yang soleh, itu gandulin tangannya. Kemudian berkata kepadanya, akhi jangan tinggalkan anak. Gitu. Kenapa? Kita dapat 5 nih. 1, ziyadatul ilm. Kalau kita berteman dengan orang soleh, ilmu kita bertambah. Yang kedua, ziyadatul iman. Iman kita bertambah. Yang ketiga, ziyadatul taqwa. Takwa kita makin bertambah. Yang keempat, tausikul ukhuwah. Ukhuwahnya makin kuat. Allah. Nah yang kelima, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolongnya mantep tuh. Makanya antum tadi pegang erat-eratnya teman yang saleh, sahabat yang saleh. Gitu. Kenapa? Dia menambah ilmu kita. Dia menambah kadar iman. Ya, dia menambah kadar takwa. Dia mempererat ukhuwah kita dan dia menolong kita pastinya. Nah oleh karenanya orang yang zalim jangan temenin, gitu. Orang yang zalim tuh nggak punya hawariyun, teman yang setia, gitu. Subhanallah. Dan tidak punya penolong dia. Kita hidup di Indonesia perlu andil orang lain, gitu. Ya, ini anak bicara Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Ya di Saudi juga begitu, di Madinah, di Turki, di Perancis perlu orang lain. Nah jadi ternyata orang-orang yang zalim tidak memiliki sahabat yang setia. Allah. Bahkan wala syafi' dan dia tidak punya penolong. Padahal akidah kita, ya akidah kita setuju tuh bahwasanya sahabat yang saleh bisa memberi syafaat kepada kita, bisa menolong kita. Gitu. Makanya al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Ini dihafal ini. Seseorang itu di atas agama temannya, maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Gitu. Karena teman itu luar biasa. Teman itu bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Teman itu bisa membawa kita ke dalam nerakanya Allah SWT. Nauzubillah. Hadirin, jadi yakini, janganlah kita berteman dengan orang-orang zalim. Gitu. Ya. Karena Allah memberi kabar, mereka yang zalim itu tidak punya hamim, tidak punya sahabat, bahkan tidak punya penolong. Allah. Makanya kita mesti paham gitu, ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatun yawmal qiyamati wattaqu asy-syuhha fa inna asy-syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Ini hadis pendek tapi ada banyak sekali pelajaran yang kita ambil di sini. Makanya maknanya jawami al-kalim, singkat padat dalam maknanya, gitu ya. Dari Jabir, semoga Allah ridho kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqu az-zulma. Takut, hindari, jauhi, berpalinglah kalian az-zulm dari sifat zalim. Ini Rasul ini yang ngomong begitu, ya. Jadi kita mesti takut, mesti menghindar, menjauh, berpaling dari sifat kezaliman. Kenapa? Ternyata ini nih, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Allah. Ya.
Jadi hari kiamat baru kita dengar, baru kita pahami dengan ilmu yakin. Ainun dan hakul yakin belum kita rasakan. Betul gak? Ainun kita, mata kita belum melihat. Kemudian jawarih, seluruh anggota kita belum membenarkan. Belum. Karena kita belum pernah ke sana. Contohnya gini contohnya. Yang belum pernah umroh dan haji melihat Ka'bah hanya ilmu yakin, ilmunya doang. Ainunnya belum melihat dia. Nanti ketika dia umroh baru ainul yakin, matanya melihat dengan yakin. Dia pegang hakul yakin, ya Allah saya tidak mimpi. Nah hari kiamat begitu. Hari kiamat baru kita dengar, baru kita pahami sebatas ilmu saja. Ya, artinya kita belum pernah ke sana. Ya, Ustaz, antum di Belakasa berapa tahun? Hah? 11 tahun. Beliau tinggal di Belakasa 11 tahun. Artinya tinggal di rumah beliau di Belakasa 11 tahun. Artinya pojok kanan, pojok kiri, belakang, depan, atas, bawah, beliau paham betul rumahnya. Betul gak? Betul gak? Kenapa? Sudah 11 tahun beliau tinggal di Belakasa. Tiba-tiba diberikan musibah sama Allah. Tek, mati listrik. Kira-kira beliau merabah gak? Merabah. Padahal beliau tinggal 11 tahun di rumahnya. Gitu. Kenapa? Mati lampu tuh gelap. Ya. Meraba-raba. Artinya di situ ada unsur kesulitan. Apalagi hari kiamat. Kalau bahasa Jermannya kita belum pernah nyaba ke sana atau nyaba. Belum pernah ke sono kita. Ya Allah. Gelap lagi. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu sekilas keadaan hari kiamat. Allah. Tiba-tiba dikasih gelap sama Allah karena kita berbuat zalim. Allah. Makanya benar sekali baginda Rasulullah. Ya, kezaliman mesti kita takuti, kita hindari, kita jauhi, kita mesti berpaling. Karena natijahnya, nilai buruknya bahaya sekali di hari kiamat. Gitu. Ya. Wattaqu asyuha. Nah, di hadis ini ada dua nih. Yang kedua ini wattaqu asyuha, sama tuh. Hendaklah kalian takut, kalian menjauh, kalian berpaling dan kalian menjauh. Ya, kalian takut, menjauh, berpaling, ya, menghindar. Dari apa? Asyuha. Syuha itu kikir. Kikir itu apa? Bakhil. Bakhil itu koret. Tuh kata Abdurrahman, koret. Koret itu pelit, medit. Masya Allah. Jadi kita disuruh takut, menghindar, menjauh dan berpaling dari sifat kikir. Kenapa? Dikabarin sama Rasulullah. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat yang barusan itu tuh yang membinasakan, menghancurkan, merugikan umat-umat sebelum kamu. Jadi umat-umat sebelum kita, binasanya mereka, hancurnya mereka, lacurnya mereka karena mereka bakhil, pelit. Nah, kita jangan. Ya, kita harus dermawan, tolong orang lain, begitu, ya. Kemudian wa hamalahum ala an safaku dima'ahum. Jadi kikir itu, ya, semua sifat bakhil itu membawa kepada pertumpahan darah, dima'ahum. Ya Allah. Jadi di antara sebab terjadinya pertumpahan darah bakhil. Ya. Apalagi orang yang subhanallah, ya. Jadi dia banyak menimbun barang-barang yang subhanallah, bakhil dia, gitu. Maka terjadi pertumpahan darah. Yang berikutnya wastahallu maharimahum. Sifat bakhil itu gini, bakhil, ya, amsak,
dipegang tuh, subhanallah. Wastahallu maharimahum. Jadi orang-orang yang bakhil itu membawa pelakunya wastahallu, menghalalkan maharimahum yang Allah haramkan terhadap mereka. Ya Allah, bakhil. Karena bakhil nanti akan timbul sifat hirs. Hirs itu rakus. Rakus itu tomak. Makanya tomak dia dimulai dengan huruf to. Huruf to perutnya kempes apa gendut? Gendut, tomak. Begitu kata ulama gitu. Nah, hadirin, bakhil ngajak rakus, ngajak, subhanallah. Makanya wastahallu maharimahum. Jadi ada 3 di sini. Kenapa Rasulullah memberi kabar kepada kita untuk menjauh, menghindar, ya, takut, berpaling dari sifat kikir? Karena tadi pertama, kikir itu membinasakanmu. Yang kedua, pertumpahan darah akan terjadi. Yang ketiga, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya Allah, na'udzubillah. Nah, oleh karena hadirin, ini di dalam hadis ini ada 2 sifat terkait dengan akhlak yang tercela, zalim dan bakhil gitu. Jadi mesti menjauh, kita jauh, kita hindari, ya, berpaling dan takut, ya. Ini contoh nih. Nanti kita bahas contoh yang kecil sama contoh yang sedang terkait dengan kebakhilan, tentang kezaliman. Wa an Abi Umamah Iyas ibni Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyamini. Ya Allah, jadi biyamini dengan gitu maknanya, maka faqad aujaballahu lahu an-nar. Jadi fi'il madi diiri dengan faqad aujaba, ya, qad qamatis shalah gitu. Wa harrama alaihi al-jannata faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah faqala wa in kana qadiban min arakin rahu Muslim. Ini contoh nih yang kadang kita anggap remeh. Makanya perkara yang dilarang jangan sekali-kali, jangan sekali-kali kau anggap remeh gitu, ya. Dari Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi, semoga Allah ridho kepadanya gitu. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, manik tata'ah, man, siapa saja tuh, laki-laki, perempuan. Kenapa dia? Iktata'a haqqa imrin muslimin biyamini, mengambil hak muslim biyamini, dengan sumpah. Ya Allah, udah ngambil barang orang, sumpah dia. Ada 3 tuh, wallahi, tallahi, billahi. Dalam matan jurumiyah itu huruf qasam ada 3, al-waw wal ba wat ta gitu, ya. Wallahi atau tallahi billahi. Nah, perhatikan juga nih, mohon maaf nih, kadang kita anggap remeh. Tidak ada sumpah kecuali kepada Allah. Enggak boleh sumpah demi Allah dibarengi dengan yang lain. Demi Allah jangan. Ada orang sudah sumpah demi Allah dibarengi dengan sumpah pocong. Betul enggak? Berarti orang itu tidak meyakini sumpah yang paling tinggi wallahi. Gitu. Jadi enggak ada, itu bukan ajaran kita. Udah sumpah dibarengi, ya. Demi Allah, biar gua sambar geledek, begitu kan tidak? Nauzubillah tuh, ya. Atau demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Udah demi Allah saja, demi Allah, gitu. Wallahi, begitu. Nah, orang ini mengambil hak muslim, mengambil hak orang lain, biyamini, dengan sumpah. Demi Allah ini barang Anda beli, gitu. Padahal dia ambil. Hati-hati nih, ya. Termasuk misalkan nih terjadi di antara kita sholat Jumat, sendal kita hilang nih, ngambil sendal orang lain, itu nggak boleh itu, ya. Dua-duanya dosa.
antum yang diambil dosa, kenapa? Antum mengambil lagi sendal orang lain. Jadi kalau hari Jumat sendal antum hilang, istighfar udah sama Allah. Astagfirullahaladzim, pulang gitu. Walaupun panas. Nah, itu mungkin didahulukan tuh ya keburukan kita sama Allah. Enggak apa-apa. Kan jadi kuat kaki kita gitu ya. Nah, jadi enggak boleh. Nah, kemudian barang siapa yang mengambil hak seorang muslim lainnya biyamini dengan sumpah, maka kalimatnya faqad aujaballahu lahu annar, maka Allah wajibkan baginya masuk ke dalam api neraka. Bukan masuk, wajib gitu. Kemudian wa harrama alaihil jannata, Allah haramkan baginya surga. Ya Allah, ini bentuk kezaliman nih ya. Jadi intinya kalau itu bukan hak kita jangan diambil, jangan diambil. Kemudian ada seseorang berkata terkait dengan pertanyaan, faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, apakah itu berlaku ya Rasulullah terhadap perkara yang remeh, perkara yang mudah ya Rasul? Paham gak nih? Kata Rasulullah, wa in kana qadiban min arak, walaupun sebatang kayu yang kau jadikan pembersih gigi. Ya Allah, apa itu? Kalau siwak masih berharga, tusuk gigi. Paham gak nih? Ada tusuk gigi, antum ambil tanpa izin yang punya, maka kalimatnya faqad aujaballahu lahu annar wa harrama alaihil jannah. Ya Allah, tusuk gigi. Bagaimana sendal bata? Tahu sendal bata? Sendal sama batu bata gitu maksudnya. Ya, apalagi baju orang. Apalagi subhanallah. Ya. Ditanya nih, ya Rasul, bagaimana kalau kita mengambil sesuatu yang remeh ya Rasul, yang gak ada harganya? Kata Rasulullah, wa in kana qadiban min araq, walaupun sesuatu yang terbuat dari kayu untuk membersihkan gigi kita. Gitu. Ya, ini di pesantren sering banget kehilangan sikat gigi, berarti bahaya tuh yang nyolong sikat gigi itu. Ya, sendal, gayung gitu ya Allah. Ya. Yang hadirin, jadi jangan sekali-kali kita anggap remeh ya perkara kezaliman. Walaupun ini subhanallah, wa in kana qadiban min arak. Jadi Rasul memberi tamsil terhadap perkara yang paling remeh. Yang paling remeh saja bahaya, apalagi subhanallah gitu ya. Nih nggak perlu kita rinci nih, paham? Pokoknya kalau bukan hak kita tadi itu, takut, hindari, menjauh dan berpaling karena membahayakan pelakunya begitu ya. Nanti udah begini dimintai pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini yang rada besar sedikit nih. Besar sedikit tapi nilai buruknya besar banget ya. Tadi itu tusuk gigi tadi. Kalau ini rada berharga juga nih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qaida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardina muttafaqun alaih. Ya, jadi hadisnya muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah ya, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ummahatul mukminin di antaranya. Semoga Allah ridho kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, man zalama qaida shibrin minal ard, barang siapa yang zalim terkait shibrin minal ard, sejengkal tanah. Sejengkal, bukan semeter ini, bukan, sejengkal tanah. Jadi tanah orang kita zalimin sejengkal, tek gitu, kita ambil, kita pindahin tembok kita ke sono gitu. Satu bata ya, satu bata gitu, digeser. Makanya kalau di sini alhamdulillah sudah diatur sama developer, ya. Tapi kalau di kampung
Jadi kalau kita beli tanah 150, depan, belakang, kanan, kiri itu kita ambil. Kita buang. Ya, apakah 50 meter, ya, setengah meter. Kalau orang bakhil, enak aja lu, duit gua, gitu, betul gak? Kita ambil supaya ikhtiyat, gitu. Apalagi kita ambil 50 meter sama RT sama RW dijadikan parit. Ya Allah, ada 11 perkara nih, kalau kita amalkan tidak akan terputus ba'da mauti, setelah kita wafat. Di antaranya selokan. Jadi kalau selokan itu dari tanah kita, Masya Allah, ba'da mauti, setelah kita wafat itu ngalir terus tuh. Ada yang pipis di sana, ngalir ke tanah kita tuh, subhanallah. Akan jengkol lagi dia, subhanallah. Itu luar biasa, berpahala besar, gitu. Ya, apalagi buat jalanan. Jangan udah ada jalanan ditutup, ya Allah, bahaya. Nah hadirin, kalau di kampung begitu, kalau di komplek-komplek begini sudah diatur terapi sama developer. Ya, batasan hudud maknanya, depan, belakang, samping, kanan, kiri. Nah hadirin, siapapun hamba Allah, dia berbuat zalim sejengkal tanah, maka tuwiqahu min sabi ardina, orang itu digantungkan, dikalungkan, dihimpit begitu 7 lapis bumi. Ya Allah, antum bawa koper aja 23 kilo berat, antum punya koper, gandulin koper antum di leher, kira-kira bagaimana itu? Terpuruk kita. Ini 7 lapis bumi, ya Allah. Nabi Muhammad nggak pernah belajar geografi Nabi Muhammad, tapi tahu 7 lapis bumi, karena bumi ada 7 lapis tuh. Ya, kalau nggak percaya, antum nyilem aja di bumi, nyilem, antum hitung tuh 7 lapis bumi. Ya Allah. Nah hadirin, ini kezaliman, bentuk kezaliman. Tadi itu tusuk gigi, nah ini sejengkal tanah, sejengkal gitu. Makanya ikhtiyat, ya, hati-hati itu. Kita jangan sembarangan make tanah orang, harus ada izin dengan ijab kabul, begitu, ya. Ustaz, ana make doang nih, manfaatin doang ana, bagaimana? Hasilnya lo ambil, lah tetap aja nggak boleh, gitu, ya. Nah hadirin, yang kedua ini contoh kezaliman. Jadi sejengkal tanah kita tipu orang lain, gitu misalkan, maknanya kita pahamlah, maka Allah akan gantungkan orang tersebut 7 lapis bumi, dihimpit itu. Ya Allah, ya. Apalagi nanti kita akan berada di tanah. Kita semuanya akan kembali ke tanah. Nggak tahu siapa duluan. Ya, kita nggak tahu. Ya. Sebenarnya rumah sejati kita itu tuh. Cuman kadang kita lupa. Yang kita hias rumah kita yang akan kita tinggal. Betul gak? Kita tuh bulan Maret 2019 warnanya hitam, bulan Maret 2020 diganti lagi putih. Kita tuh bulan Maret tahun kemarin menghadap timur, dirubah tuh rumah kita, dihias rumah kita yang sebenarnya kita tinggal, tapi kita tidak pernah menghias rumah yang abadi. Apa itu? Al-magabir, al-kubru, ya, kuburan. Hias, bangun rumah kita yang abadi itu, ya, dengan amal saleh, gitu, ya. Nanti yang bisa menolong kita di dalam kubur amal saleh, di antaranya Al-Quran. Jadi di antara penolong seorang hamba di dalam kubur adalah Al-Quran, bukan titik, koma. Ini pahami nih. Kalau ada kalimat yang menolong seorang hamba di dalam kuburan Al-Quran, itu bukan salah, salah besar. Jadi yang benar bagaimana? Di antara penolong seorang hamba di dalam kubur Al-Quran yang dibaca, gitu, yang kita baca. Kalau Al-Quran doang enak banget, antum belinya Al-Quran 1 juta, antum tidur di dalam Al-Quran, gitu, ya. Jadi Al-Quran yang kita baca, makanya Al-Quran menjadi syafaat bagi pembacanya. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, gitu maknanya, ya. Nah, kita hias dari sekarang nih rumah kita yang abadi, gitu. Kita beli rumah aja ini 15 tahun, ya. Dari kita ambil couplingnya, dari kita planning, planningnya luar biasa. Ini pondasinya kuat apa enggak, betul nggak? Padahal kita mau apa itu? Kita mau tinggal, pondasinya harus bagus,
jangan bocor gitu ya, harus kedap suara, berisik, sakit gigi mulu kita di rumah. Iya enggak? Artinya diperbagus rumah kita, tapi kita lupa rumah yang akan kita singgahi hatta yaumal qiyamah, kita nggak pernah bangun pondasinya dengan amal saleh, dindingnya nggak pernah kita kokohkan dengan amal-amal yang baik, sehingga dindingnya nanti menghimpit kita. Nauzubillah. Nah hadirin, siapapun hamba Allah berbuat zalim walaupun sejengkal tanah, maka akan dikalungkan begitu ya, lehernya dengan 7 lapis bumi begitu. Wa an Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu, dalam kalimat lain, min husni islamil mar'i. Al-muslim itu maknanya identitas keislaman yang baik gitu. Kriteria seorang muslim yang baik maknanya. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Nah, sama juga nih, satu hari ada banyak pelajaran namanya jawami al-kalim, singkat padat ini kalimat. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, muttafaqun alaih. Hadirin, hadis berikutnya tentang kabar ya, yang terkait dengan perbuatan zalim. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah ridha kepadanya, Nabi Muhammad bersabda, al-muslim, seorang muslim yang baik gitu. Kalau bahasa kitanya standar seorang muslim. Kita semua mesti punya standar. Standar suami yang baik, standar pegawai yang baik, standar imam yang baik, standar makmum yang baik. Jadi kita punya kriteria semua. Nah ini kriteria seorang muslim yang baik. Man salimal muslimun min lisani wa yadi, di mana lisan dan tangannya menyelamatkan muslim lainnya gitu. Lisannya nggak pernah ngomongin orang, tangannya nggak pernah nyubit orang, berarti itu Islam yang baik. Jadi pemeluk Islam yang baik, muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Nggak pernah riba, nggak pernah namimah, nggak pernah kazab, nggak pernah dusta, maksudnya nggak pernah yaminul ghamus, nggak pernah sumpah palsu ya, qaulul zur, qaulul fudul, ngomongnya nggak pernah tidak ada faidahnya, selalu berfaidah kalau ngomong begitu ya. Nah hadirin, jadi kalau kita kepingin memiliki standar keislaman yang baik, selamatkan dong muslim lain dengan lisan kita dan tangan kita begitu ya. Walaupun dimulai dengan assalamualaikum, assalamualaikum akhi si anu, mulai itu ya, ngomongin orang ya. Kemudian berikutnya, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Jadi hijrah zaman sekarang bukan yantakil minal ar ila ardil akhar. Jadi hijrah itu bukan pindah dari muka bumi ini ke muka bumi berikutnya, bukan. Dari Bogor ke Jakarta atau sebaliknya, bukan. Tapi orang-orang yang hijrah, mereka meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Tampilannya banyak sekali. Yang Allah larang secara global 3: maksiat, haram, dan dosa. Cuman tampilannya Masya Allah banyak sekali. Jadi kalau kita ditanya bagaimana hijrah yang baik, bukan dari Bandung ke Medan, bukan. Hijrah yang baik, kita hijrah, kita berpindah, kita meninggalkan perkara yang Allah larang. Apa itu? Maksiat, haram, dan dosa. Baik kecil apalagi besar. Pokoknya ini maksiat kecil, maksiat besar, tinggalin. Ini perkara haram kecil dan besar, tinggalin. Ini dosa besar, dosa kecil, tinggalin. Gitu. Jadi orang-orang yang hijrah itu adalah mereka menjauh, mereka meninggalkan, mereka menghindari dari perkara yang Allah larang gitu ya. Jadi yang Allah larang itu 3 tuh, al-ma'asi wal muharramat wal dzunub begitu ya. Isya jam berapa Isya Abdurrahman? 2 menit lagi ya. Lanjut apa pulang? Pulang pasti milihnya, betul kan?
Ya, kalau ditanya ngaji tuh, udah Ustaz cukup ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita kalau dizalimi orang jangan pakai bales, jangan. Ya. Makanya dulu kita suka main bola dulu. Kita dulu masih kecil suka main bola, tapi pelatih kita ngaji, pelatih kita cakap pelatih kita. Kata pelatih kita gini, kalau kamu dulu di tackle namanya. Tahu di tackle. Kalau sekarang diapain namanya? Di apa namanya? Sama aja. Dijegal. Gitu. Kata pelatih kita, jangan dibalas gitu. Biar Allah yang balas gitu, lagi main bola nyebut-nyebut Allah dia pelatih kita. Jadi kalau kita dizalimi jangan dibalas. Nih, nilai terbesar orang-orang yang dizalimi. Allahu Akbar. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Nah, ini muflis termasuk istilah Islam. Nah, kita mesti bangga dengan istilah Islam. Ya, kita jangan bangga terhadap istilah asing saja. Ya, boleh bangga boleh, tapi lebih bangga dengan istilah-istilah Islam. Al-muflis adalah istilah syar'i yang mesti kita fahami dan hafalkan. Atadruna mal muflis? Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Faqala innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Nah, ini tampilan kezaliman ini 5. Nanti kita hafalkan. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rawahu Muslim. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, sesungguhnya Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu apa itu kebangkrutan, atau siapa yang mengalami kebangkrutan, kerugian gitu. Qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Jadi sahabat menjawab nih, ya, orang yang bangkrut itu yang tidak memiliki dirham, yang tidak memiliki perhiasan gitu, kata mereka. Faqala Rasulullah, dijawab sama Rasulullah, innal muflis man min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wasiyamin wazakatin. Jadi orang-orang yang bangkrut itu dari umat-umatku, kata Nabi Muhammad, mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bis salati, membawa pahala salat. Kalau membawa pahala salat artinya salatnya luar biasa. Kemudian wasiyamin, membawa pahala puasa. Wazakatin, dan beliau pun membawa pahala zakat. Koma wa yati qad syatama hadza, tapi mereka pun membawa cacian. Ya. Wa yati qad syatama hadza, dia pernah mencaci orang. Kemudian wa qadhafa hadza, mereka pernah menuduh orang. Wa akala mala hadza, mereka pernah memakan harta orang lain. Kemudian wasafaka dama hadza, mereka pernah, ya, apa itu wasafaka? Menumpahkan darah orang lain, pernah memukul orang lain, darahnya keluar, membunuh dan lain sebagainya. Kemudian wadaraba hadza, dan pernah memukul orang lain. Jadi 5 nih bentuk kezaliman yang kadang kita abaikan: mencaci orang, menuduh orang, makan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul. Subhanallah. Jadi orang yang membawa pahala kebaikan yang sangat banyak dibarengi dengan perkara zalim ini, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nanti kebaikannya itu diambil, dipindahkan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Allahu Akbar. Tidak sampai di situ. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alai, apabila faniyat,
apabila selesai, apabila habis, apabila lenyap kebaikannya diambil oleh orang-orang yang pernah dizaliminya, ya qabla ayyuddu alaih, di mana perkaranya belum selesai. Gitu. Maka ukhiza min khotoyahum, diambil tuh, diberikan kesalahan-kesalahan orang-orang mereka yang zalimi. Jadi mereka yang pernah dizalimi itu kesalahannya diberikan padanya. Faturihat alaih, summa, kemudian turiha finnar, kemudian orang itu dilemparkan, bukan dimasukin, dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar sekali ya, apapun bentuk akhlak tercela, di sini kezaliman, di sini apa saja yang kita baca tadi, takut, hindari, jauhi dan berpaling, karena apapun bentuk akhlak tercela membahayakan pelakunya. Gitu. Cukup Ustaz ya? Silakan. 1, 2, 3, 4 hadis atau 5 hadis yang kita baca malam hari ini. Mudah-mudahan kita makin cinta, makin kenal, makin kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, fadhal. Ustaz, aneh-aneh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di zaman sekarang ini kan Ustaz tahu lah, banyak hal yang mungkin tanpa disadari, tanpa keinginan, kita terbawa dalam satu kondisi kezaliman. Ya contoh sederhana saja, kita pengennya tidak riba, tapi sistemnya kadang mengkondisikan kita akhirnya terkena riba. Dan hadis Nabi menyatakan di akhir zaman minimal kita kena debu ribanya. Satu. Yang kedua, mungkin kita berada dalam satu sistem yang mungkin bagi yang menerima dampak dari adanya sistem tersebut itu adalah kezaliman, tapi kita bagian dari sistem itu sendiri. Yang kalau kita tidak melaksanakan sistem, ya pasti ada konsekuensinya. Nah, terus yang ketiga itu terkadang orang tidak sadar bahwa dia berlaku zalim, mungkin karena tanpa ilmu, karena ada ilmu tanpa amal. Nah, ini gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riba itu berat lebih dari awal, riba panjang lebih dari awal, riba begitu. Nah, kita harus muayyanan, kita harus tahu jelas ini riba atau bukan nih. Kalau riba jangan dimakan, jadi makan. Makanya ada itu, coba antum ke Darussalam. Di Darussalam itu tertulis besar-besar itu kotak amalnya, uang riba, subhanallah. Atau pernah ke Darussalam? Belum ya? Coba antum ke Darussalam. Darussalam itu dari Cibubur lurus, namanya kota wisata, sebelah kiri. Itu ada masjid besar tuh sebelah kiri. Yang sebelah kiri ya, ada 2 tuh. Yang satu kota legenda ya, yang sebelah kiri. Nah itu kotaknya tertulis tuh, uang riba. Jadi uang riba ternyata boleh dikeluarkan sama kita. Buat apa? Toilet, gitu. Bikin toilet, bikin jalan, gitu. Nah kita kemarin program itu di Karawang. Kita bikin WC umum dari uang riba, gitu. Ya, jadi uang riba boleh diambil, boleh, jangan dimakan, gitu. Makanya kita kudu jelas nih, kudu muayyanan, gitu. Ya, jadi kalau bisa mah seperti itu. Memang SDM kita untuk syariah sekarang mungkin belum bisa ya, anak gak paham itu. Tapi kayaknya harus mencetak SDM yang luar biasa, dan sistemnya bisa berubah karena SDM, gitu. Karena sistem itu kan luar biasa. Kita nggak sulit dah bicara itu, gitu. Jadi singkatnya, udah kita ambil, kita keluarkan untuk jalan, gitu, jalan fasilitas umum, begitu. Jangan bikin masjid, jangan, ya. Bikin jalan dan toilet. Kemudian bagaimana sikap kita beristighfar, mohon ampun, i'tiraf, al-i'tiraf itu ngaku, ya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya Allah, ampuni kami ya terhadap dosa yang kami laksanakan
baik sengaja atau tidak sengaja. Jadi perbanyak istighfar saja. Gitu. Ya, kalau kita mau hijrah, bismillah, hijrah. Kalau memang kondisinya seperti itu, hijrah saja. Gitu. Insya Allah ya, orang yang hijrah itu akan dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, gitu ya. Ada lagi? San, silakan. Satu saja Pak Ustaz. Jadi Dua boleh dua. Boleh. Nanti Pak ini. Jadi pertanyaan saya tentang kejoliman Pak Ustaz. Seringkali kita ini juga mendapatkan kejoliman. Berasa kita menahan diri untuk bersabar, kemudian membalas. Bagaimana tadi Pak Ustaz sampaikan. Ya. Tetapi banyak hal juga kita itu juga menerima kejoliman, terutama dari yang non muslim. Bagaimana sikap kita terhadap demikian? Iya. Terima kasih. Iya. Kezaliman itu dalam lingkaran amar ma'ruf nahi munkar, kita sudah bahas tuh. Jadi kezaliman itu ada kaitan, bukan ada kaitan, berada dalam lingkaran amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah, lawan dengan lisan kita, tangan kita dan hati kita. Itu ad'aful iman. Nah, lisan kita nggak kuat, tangan kita nggak kuat, yang kuat hati kita. Bagaimana cara kita? Berkilah, berstrategi Pak. Cari orang yang lisan dan tangannya kuat. Siapa? Aparat, RT, RW, kemudian kelurahan, camat, gitu. Jangan diam saja. Jadi kezaliman itu kita mesti lawan, gitu. Kita maksudnya takut, bukan kita takut tidak merubah, kita rubah. Karena itu terkait dengan munkarat, kezaliman itu. Jadi kita rubah. Kita sudah bahas tuh, ya, yang bulan yang lalu. Jadi orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf, bentuk kezaliman dia tinggalkan, maka nuziat minhu at-ta'an, nuziat minhu al-iman. Bahkan tidak ada setitik iman, walaupun sebesar biji sawi, kita sudah bahas tuh. Ya, jadi tetap apa, kalau kezaliman dirasakan sama kita dan orang banyak, kita tidak sanggup nih, nggak kuat lisan dan tangan kita, kita berkilah, berstrategi, cari aparat gitu, yang berwenang, yang berwajib terkait dengan itu, yang ulahnya tidak ilegal gitu. Karena ada orang yang melaksanakan amar ma'ruf ternyata diselidiki ilegal dia, walaupun hukum masalah boleh, tapi terlarang juga nggak boleh. Nah, cari yang legal siapa nih gitu, sehingga ketika eksekusi berlangsung tidak ada ya setelah kejadian itu dicomot-comotin, nggak ada. Kenapa? Ini legal nih gitu, berwajib ya Pak ya gitu. Jadi jangan diam, jangan sabar. Sabar itu ada harokah, sabar itu ada gerakan. Ya kata Ustaz Zaidi, sabar aja. Antum dari Depok ke Pasar Baru naik busway, diinjek sabar, bloon antum, diinjek diem aja sabar, sabar. Sampai cantengan antum sabar, bukan bilang antum injek anak gitu. Orang sabar begitu. Kira orang sabar, as-sabru 'alal azafi. Kata Ustaz Zaidi, sabar terhadap berbagai macam godaan. Diinjek orang sabar aja. Saya berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah. Bloon dia. Antum pegang pahanya, antum injek anak ini, antum usaha dong untuk menghindar. Astagfirullahaladzim, maafin anak. Gitu, itu orang sabar. Ya, jadi jangan sabar diem aja. Gitu. Ada lagi? Cukup. Sebatas kita membenarkan, bukan berarti membalas. Bukan mengingkari hati kita. Kita ingkari ini kezaliman gitu. Jadi kalau hati kita enjoy bahaya, ingkari hati kita sambil berstrategi. Kita nggak kuat nih, lapor gitu. Lapor tadi yang lisan dan tangannya kuat. Kalau orang tangannya kuat, gini aja dia takut gitu. Kita udah begini, mereka tetap aja masih gitu, datang dia.